Terpujilah nama Tuhan karena hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan kalau kita boleh berada di tempat ini semua hanya karena kasih karunia. Biarlah setiap kita pada pagi hari ini sungguh-sungguh mengkhususkan waktu-waktu ini untuk masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Dia, mempermuliakan namanya. Dan biarlah ibadah kita pagi hari ini menjadi perjumpaan yang hidup secara pribadi antara kita dengan Tuhan. Biarlah setiap jemaat boleh mengambil waktu teduh. Kita sungguh-sungguh mengarahkan hati kita kepada Dia. Bapa di dalam Kristus Yesus yang sudah mengaruniakan kehidupan baru dalam hidup kita. Mari kita bersyukur untuk segala perkara yang sudah Tuhan jadikan dalam hidup kita. Mari rasakan kehadirannya. Kita percaya bahwa Roh Kudus pagi hari ini ada di tengah kita. Biar kita buka hati, kita sungguh-sungguh mau memberi yang terbaik bagi Dia melalui hidup kita. Terima kasih Bapak. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari setiap kita pujikan dengan sungguh. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku,
kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi, jamah kami, jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami Tuhan, kami bersyukur, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, Allah yang kudus. Engkau layak terima puji, hormat, kemuliaan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur sebab Engkau baik buat hidup kami. Dan sungguh berbahagia setiap orang yang sudah Engkau pilih dan Engkau suruh untuk mendekat, diam di pelataran-Mu. Kiranya setiap kami menjadi kenyang dengan segala kebaikan di bait-Mu yang kudus. Penuhi hati kami Tuhan dengan hadir-Mu. Sungguh kami rindu memandang wajah-Mu di dalam kekudusan-Mu. Haleluya. Penuhi kami Tuhan. Kami bersyukur. Amin. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku
dalam surga. Inilah yang jadi kerinduan setiap kami, bahwa kami rindu untuk senantiasa diam di dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu bahwa ketika kami mendekat, ketika kami diam di dalam hadirat-Mu, kami boleh merasakan segala kepuasan, kami boleh dikenyangkan dengan kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini, kalau kami boleh melihat dengan mata kami sendiri, betapa hebat dan luar biasanya Engkau dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menjadikan kami istimewa. Engkau menjadikan kami ini ciptaan yang luar biasa di hadapan-Mu. Dan pagi hari ini kami mengkhususkan diri kami untuk datang dalam hadirat-Mu. Menyembah Engkau, meninggikan Engkau, membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dengan segala keberadaan kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur Engkau mengampuni kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik buat hidup kami. Dan kami pagi hari ini siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Dipersilakan. Baik, salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi salam. Kita mengucap syukur Bapak Ibu semuanya, Tuhan begitu baik, penyertaan-Nya nyata dalam kehidupan kita, sehingga hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Kita diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Dia, mengagungkan nama-Nya. Mari saya mengajak Bapak Ibu semuanya, kita sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Kita bersama-sama membuka hati tentunya nanti untuk kebenaran firman yang akan kita terima, sehingga firman itu terus menguatkan, meneguhkan, membawa kita semakin hari semakin setia di dalam mengiring Kristus sampai kedatangannya yang kedua kali. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Sungguh Tuhan itu baik adanya buat kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan beri salam kiri kanan, kiri kanan. Katakan bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh Tuhan itu baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Nyatakan dengan iman, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal
biarlah berkesudahan kasih setia Tuhan. Dan biarlah setiap kita pada pagi hari ini dengan penuh semangat memuji Tuhan. Sebab Dia baik buat kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Ajaib, pengharapan kita hanya di dalam Dia. Amin. Haleluya. Mari terus bersorak-sorai buat nama Tuhan. Akui di hadapannya bahwa Dia megah buat kita. Kebesarannya luar biasa buat hidup kita. Jiwa dan pengharapan telah ku serahkan, ku rencana
anugerah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi nyatakan, Engkau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Segenap hati serukan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Puji nama Tuhan, silahkan duduk kembali. Saya mengajak jemaat yang diberkati Tuhan untuk membuka Alkitab kita. Pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita terima bersama diambil dari Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 9. Kuat dan teguh hati meraih masa depan. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 9. Singer akan menolong kita untuk membacanya. Pembacaan diambil dari Yosua 1 ayat 1 sampai yang ke-9. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu,
Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Ini bagian firman Tuhan yang nanti akan kita terima bersama. Dan sungguh bagian kita hanyalah merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, serta melakukannya di dalam hidup kita. Karena inilah bukti bahwa kita mengasihi Dia. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan mengangkat pujian ini. Pujikan dengan sungguh sebagai satu pernyataan bahwa sungguh kita mengasihi Dia. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari bangkit berdiri bersama. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ini pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa kami. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu. Waktu selanjutnya kami serahkan namanya. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan ku renungkan firman. ku renungkan firman Amin. Siang dan malam. dan malam. Katakan ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan ya Tuhan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mengucap syukur pada pagi yang luar biasa ini. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memberkati kami, sehingga kami dapat Tuhan izinkan memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu di pagi hari ini. Terimalah segala puji, hormat, syukur kami ya Tuhan. Semuanya biarlah melalui setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami, Engkau sungguh-sungguh dipermuliakan. Dan sebentar, kalau kami bersama-sama akan menerima sebagian dari kebenaran firman-Mu,
Allah Roh Kudus yang menolong sehingga benih kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh boleh tertanam di dalam setiap hati kami. Urapi seluruh jemaat-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus. Demikian juga hamba-Mu, hamba menyadari hamba ini alat Tuhan. Engkau yang berkenan menolong hamba-Mu, memberi hikmat, akal budi, pencerahan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Segala kuasa gelap pengeluruh di udara, kami ikat patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, dan kuasa Roh Kudus yang berotoritas di tengah-tengah kami. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, mari katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Kita mau belajar pada pagi hari ini dari Yosua. Ini tentu tidak asing Bapak Ibu Saudara. Kalau beberapa saat kita mengikuti tematik bulanan karena berkaitan dengan kalender besar yang ada di Alkitab tentunya, ya, berkaitan dengan kematian, kebangkitan, kemudian Yesus menampakkan diri, dan nanti kita akan memperingati Yesus naik ke surga, Bapak Ibu semuanya, untuk merefresh kembali berkaitan dengan tema besar yang ada di dalam gereja kita, bagaimana kita berlari menuju masa depan, meraih masa depan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema kuat dan teguh hati, ya, meraih masa depan. Mengapa hal ini penting Bapak Ibu Saudara yang berkaitan dengan kuat dan teguh hati? Bukan satu kebetulan. Di dalam Alkitab, khususnya pesan Allah secara khusus buat Yosua dan bangsa Israel itu disampaikan, ditekankan secara kuat di sana, karena memang ada sebuah tujuan yang Allah ingin sampaikan kepada Yosua dan bangsa Israel. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan dunia, saya beberapa hari ini mengikuti perkembangan yang ada di Timur Tengah, di Israel. Bapak Ibu tahu, di dalam beberapa hari perkembangannya sangat cepat sekali. Apa itu? Kalau mungkin di tempat-tempat lain, di belahan bumi yang lain, Bapak Ibu Saudara, itu tidak begitu berpengaruh besar. Tetapi kalau berbicara yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel, ini menjadi sebuah parameter bagaimana itu juga berkaitan dengan lonceng zaman atau perkembangan zaman. Apa yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu? Untuk kali pertama, ya, Amerika yang menjadi sekutu utama dari Israel sekarang sudah menjaga jarak, dan beberapa negara besar yang ada di Eropa, Inggris, Prancis, Jerman, dan beberapa juga negara-negara yang ada di Eropa, beberapa hari ini mereka mengutuk apa yang dilakukan oleh bangsa Israel berkaitan dengan peperangan di Timur Tengah. Kita tidak tahu nanti perkembangan ke depan akan seperti apa, tetapi kita juga percaya Bapak Ibu Saudara, setiap perkembangan pergerakan zaman yang terjadi akan mengacu pada satu titik, yaitu nanti pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya tidak berbicara tentang second coming atau kedatangan Yesus yang kedua kali, tetapi saya akan berbicara tentang masa depan, ya, untuk kehidupan kita. Juga kalau berbicara tentang kedatangan Yesus kan juga berbicara tentang masa depan sampai kepada kekekalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bisa di next Mbak. Kalau Bapak Ibu lihat, situasi dunia secara global itu bergejolak dan begitu cepat, ya, tidak menentu. Situasi konflik semakin meluas, baik di Timur Tengah maupun di Asia Selatan. Kalau Bapak Ibu lihat, sekarang ada peperangan antara India dan Pakistan, dan peperangannya skala besar, ya, menggunakan pesawat tempur, roket, mereka menggunakan senjata-senjata yang begitu canggih. Ini pasti akan berpengaruh besar kepada politik dunia. Kalau politik itu bergejolak, mesti ekonominya juga demikian. Coba bisa dilanjut, ya. Ini berbicara tentang
Kalau Bapak Ibu Saudara kemarin mengikuti ketika Presiden Donald Trump terpilih, kemudian dia memasang tarif ya, tarif yang begitu tinggi, termasuk Indonesia ya, saya tidak tahu berapa nilainya. Krisis global, kemajuan teknologi, kemudian tantangan ekonomi, lapangan kerja yang seringkali membuat cemas ya secara manusia. Apalagi Bapak Ibu Saudara, masa depan tentunya baik generasi muda maupun juga orang tua, ini berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan juga masa depan anak-anak. Mungkin yang sudah angkatan dunia kerja sekarang sedang terjadi PHK besar-besaran. Kalau beberapa waktu yang lalu di tempat istri saya dilahirkan di Sukoharjo itu, di Sritek itu PHK-nya nggak main-main Bapak Ibu Saudara. Dengan pabrik tekstil berkapasitas 22.000 sekarang sudah praktis ya, tidak beroperasi, hanya sedikit saja yang beroperasi. Saudara, ribuan orang kehilangan pekerjaan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat apa yang tertulis di dalam Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9, saat musim berganti, kepemimpinan berganti ya, bagi Yosua dan bangsa Israel mengalami tantangan yang tidak ringan ya, tantangan yang besar, sehingga Allah menyampaikan pesan secara kuat supaya mereka meneguhkan hati, menguatkan hati, menyongsong merebut tanah Kanaan, karena inilah tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel, dan mereka sudah hampir sampai, sudah ada di seberang, tinggal melangkah ya Sungai Yordan, kemudian mereka masuk ke tanah perjanjian. Tapi tidak gampang Bapak Ibu Saudara, karena tantangan yang harus dihadapi Yosua bukan hanya sekitar 2 juta orang-orang Israel yang tegar tengkuk. Nanti setelah melewati Sungai Yordan, mereka akan berhadapan dengan bangsa-bangsa yang begitu kuat ya. Salah satunya itu kan kalau kita lihat ketika Raja Daud mengalahkan Goliat, jadi orang-orang enak, bangsa-bangsa yang memang mendiami tanah Kanaan. Oleh karena itu pesan itu begitu penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, bagaimana di dalam kehidupan kita tentunya, kita akan lihat bersama-sama. Bisa di next Pak, langsung ke sebelum poinnya ya. Oke. Di tengah ketidakpastian, Tuhan memanggil untuk tetap kuat, kita tetap teguh melangkah, meraih masa depan ya. Ya, karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Allah yang memberikan kita sebuah janji yang luar biasa. Saya bacakan bagi Bapak Ibu, janji ini ditulis kepada seorang Yosua, juga kepada bangsa Israel. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ayat yang kelima, dari Yosua pasal pertama disampaikan demikian, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa yang mengatakan? Yang mengatakan adalah Allah sendiri. Yang menyampaikan adalah Allah sendiri. Di tengah ketidakpastian, di tengah tantangan yang berat, Tuhan berjanji bukan hanya kepada Yosua, bukan hanya kepada bangsa Israel, hari ini Dia juga berjanji kepada Bapak Ibu, kepada kita semuanya, bahwa Dia menyertai kita. Dia tidak membiarkan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Artinya apa? Dia ada di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, di dalam segala situasi kondisi yang terjadi. Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini ya. Kita mau belajar supaya cepat. Saya berharap nanti tidak sampai 30 menit bisa selesai Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita belajar 3 hal, mengapa kita harus kuat dan teguh Bapak Ibu Saudara ketika kita
rindu meraih masa depan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita belajar dari perikop ini, bagian yang pertama saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 1 dan 2 berbicara tentang situasi kondisi. Musim itu bisa berubah, tetapi yang harus kita catat, bahwa Allah di dalam Yesus Kristus tidak pernah berubah. Kasih, penyertaan, apalagi Bapak Ibu Saudara, pembelaannya atas kehidupan saudara dan saya itu tetap sama. Mari kita akan membuka bersama-sama di dalam ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua dari Yosua pasal yang pertama. Firman Tuhan mengatakan demikian, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada bangsa, kepada orang Israel itu. Itu bagian yang pertama. Situasi kondisi bisa berubah Bapak Ibu Saudara. Demikian juga hidup kita. Ya. Situasi bangsa Israel mengalami sebuah perubahan yang drastis. Ya, karena apa? Saudara, ketika perjalanan begitu panjang 40 tahun, yang menyertai itu orang hebat. Ya, bagaimana tidak hebat? Wong Musa itu disiapkan di Mesir 40 tahun. Dipersiapkan di padang gurun 40 tahun. Menyertai orang Israel 40 tahun. Seorang yang namanya Musa, ya, Nabi Musa kalau biasanya disebut Bapak Ibu Saudara, seorang yang begitu hebat, seorang yang dipakai oleh Tuhan, seorang yang penuh dengan karisma. Bahkan di dalam kebenaran firman Tuhan disampaikan ada sebuah perbedaan, ya, penyebutan di awalnya. Kenapa hal ini harus saya sampaikan Bapak Ibu Saudara? Di sana disampaikan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, ya, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua abdi Musa itu demikian. Ada ya, perbedaan yang begitu mencolok di awalnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa perbedaannya? Ya terus terang saja, kalau dibandingkan antara Yosua dengan Musa, itu kalau secara manusia tidak sebanding Bapak Ibu Saudara. Kalau di Alkitab ditulis sebagai seorang abdi Tuhan, hamba Tuhan, ya, yang berpengalaman dengan Tuhan, yang bisa melakukan perkara-perkara yang besar, yang punya pengalaman yang begitu luar biasa, yang dipakai Allah begitu luar biasa, tiba-tiba harus berganti. Siapa yang menggantikan? Yang menggantikan adalah asisten penggantinya Yosua, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tetap sama kesetiaannya. Ya, Dia sudah berfirman bahwa di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, supaya sesungguhnya manusia itu tidak bergantung, ya, kepada satu sosok, satu pribadi. Makanya saya senang sekali kalau di dalam sebuah gereja itu ada sebuah regenerasi sehingga bisa terus berjalan. Ya, tidak tergantung kepada satu sosok, ya, satu pribadi, karena itu akan berpengaruh sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita bisa memberdayakan anak-anak muda, kaum pria, kaum wanita, ya, dari anak-anak sekolah minggu, sehingga kelak mereka menjadi orang-orang yang bisa dipakai Tuhan, menjadi sosok pemimpin yang dipakai oleh Tuhan. Dan itu kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan, itu sangat relevan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa hal, Musa seorang pemimpin besar, ya, yang dipakai Tuhan begitu luar biasa, penuh karisma, penuh wibawa, pengaruhnya begitu kuat sebagai seorang pelayan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana seorang Yosua itu merupakan abdi daripada Musa. Hal ini membuktikan bahwa Allah ketika terjadi pergantian kepemimpinan,
Di dalam Yosua pasal 1 ayatnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Allah membuktikan bahwa Dia tetap bekerja menggenapi rencananya bagi kehidupan umatnya, ya, supaya mereka bangkit, mereka bersiap, mereka tidak larut dalam duka cita, mereka melangkah, mereka menatap masa depan. Hal itu sangat penting. Seringkali dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, ya Bapak Ibu Saudara, situasi kondisi berubah begitu cepat. Ya, beberapa waktu yang lalu saya berkenalan dengan seorang yang percaya Tuhan, memang bukan anggota gereja dari gereja ini. Ya, dia mengatakan bahwa baru saja dia terkena PHK, jadi pengurangan Bapak Ibu Saudara. Padahal satu-satunya di dalam keluarga dia adalah orang yang mencari nafkah, sehingga ketika terjadi pemutusan hubungan kerja Bapak Ibu Saudara, ya keluarga ini cukup bingung, ya, yang semula ada penghasilan tetap, ya di dalam 1 bulan misalnya gajinya berapa nominal tertentu, kemudian tiba-tiba berhenti. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali situasi kondisi demikian terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Allah pada pagi hari ini mengingatkan kita, situasi kondisi dapat berubah, tetapi penyertaan Tuhan, kasih-Nya Tuhan di dalam kehidupan kita tidak pernah berubah. Tangan Tuhan yang kuat, kita tidak boleh takut, tidak boleh gentar menghadapi kehidupan ini. Karena sesungguhnya Allah lah yang memegang kendali di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu dan saya senantiasa berpaut kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, meskipun kita menghadapi situasi kondisi yang seringkali membuat kita terkejut, saudara, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kita, memberikan kita kekuatan, bahkan Tuhan menuntun kita sampai kepada tujuan Allah, kepada rencana Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun Yosua seorang abdi, pada akhirnya kalau kita melihat bagaimana dia dipakai Allah begitu luar biasa, menghadapi kota Yeriko, merebut tanah Kanaan, menghadapi peperangan-peperangan besar, bahkan sampai endingnya kalau Bapak Ibu nanti baca keseluruhan dalam kitab Yosua, di ending bagian akhir, bagaimana Yosua itu bisa membawa orang-orang Israel, bangsa Israel kembali kepada Tuhan, hidupnya berpaut kepada Tuhan. Kan ini bangsa Israel kan sering mengalami pasang surut Bapak Ibu Saudara, ya. Kita sering mengerti bagaimana dia bersungut-sungut, kalau ditolong oleh Tuhan kemudian mereka bersuka cita, nah itu kan sering terjadi. Tapi pada akhirnya bagaimana mereka dibawa untuk mengenal Allah, beribadah kepada Allah, mengiring Tuhan dengan setia di dalam kehidupan orang-orang Israel. Musuh-musuh bisa dikalahkan, dan kemudian kalau Bapak Ibu lihat bersama-sama, pembagian daripada tanah Kanaan itu dibagi kepada suku-suku Israel dan mereka mendudukinya di sana. Dan di endingnya itu terjadi ketentraman, kedamaian, berkat yang Tuhan curahkan, ya, kepada orang-orang Israel, ya, khususnya kepada Musa dan Kaleb. Memang 2 orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Meskipun mereka seorang abdi, tetapi mereka juga dipakai Tuhan. Karena Allah yang sama itulah yang menyertai kehidupan mereka. Demikian juga di dalam kehidupan Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita bersama-sama. Itu bagian pertama yang perlu kita renungkan. Kehidupan kita bisa berubah. Hal yang seringkali menjadi pegangan kehidupan kita secara manusia, itu seringkali berubah Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau hidup kita, sentral kita kepada Yesus, pegangan kita kepada Yesus, kita tidak akan kehilangan pengharapan, tetapi kita akan tetap kuat dan teguh di dalam Dia. Bagian yang kedua, mari kita akan lihat bersama-sama bagaimana dalam kehidupan kita harus memegang teguh janji Tuhan. Di dalam Alkitab disampaikan, tadi saya baca, ada beberapa ayat Bapak Ibu Saudara, ayat 6 dan ayatnya yang ke-7,
Yang ayat 5 sudah saya bacakan, Bapak Ibu Saudara. Firman Allah menyampaikan demikian, ya. Saya baca dari ayat yang ke-6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi di bagian pertama sudah saya sampaikan, di dalam ayat yang kelima, ada 3 janji yang sangat penting, bagaimana Tuhan menyertai, ya, orang Israel, Yosua dan bangsa Israel. Kemudian Tuhan tidak membiarkan, ya, orang-orang Israel berjalan sendiri. Bahkan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan mereka. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan di dalam ayat yang ke-6, ke-7, kemudian ayat yang ke-9, ayat yang ke-18, itu disampaikan berulang kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena ada janji Tuhan. Janji Allah itu janji yang pasti. Kalau janji manusia bisa meleset, ya. Orang bisa lidah itu tidak bertulang itu, ya. Jadi bisa meleset, ya. Sudah sering kali pagi bisa tempe tapi kemudian sorenya deli itu. Jadi bisa berubah Bapak Ibu Saudara. Tetapi Allah tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Pesan ini Bapak Ibu Saudara dilatar belakangi karena memang, ya, kan yang memimpin itu seorang abdi, sehingga ya terus terang saja kalau Yosua mengalami ketakutan, kegentaran, ya, di dalam kehidupannya, itu sesuatu yang wajar. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Yang dihadapinya tidak main-main, tadi saya sampaikan. Bukan hanya orang-orang Israel. Musa saja sampai jengkel, ya. Sampai lepas kendali, ya. Karena begitu jengkelnya, begitu gemasnya dengan orang-orang Israel, sehingga ketika orang Israel protes, ya, minta supaya dia bisa minum, bisa tercukupi. Padahal kalau kita lihat bagaimana pemeliharaan Allah yang begitu luar biasa di dalam sebuah perjalanan yang panjang, ya, pakaian mereka tidak rusak, mereka juga setiap hari mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Bisa dibayangkan di padang gurun Bapak Ibu Saudara. Saya itu kalau ngantar istri itu kalau pas cuaca panas, ya, orang kadang nggak betah, ya, di jalan itu. Kalau sudah di lampu merah itu mereka desel-desel, kayaknya maju-maju ndang lewat gitu, ya. Saya tidak bisa membayangkan, apalagi di dalam sebuah kehidupan yang sangat ekstrim di padang gurun. Kalau siang pasti panas luar biasa, kalau malam dingin. Belum juga berbagai macam tantangan yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi kalau kita melihat bersama-sama bagaimana Tuhan menyertai, ya, orang-orang Israel. Dan orang-orang Israel sedang diajar supaya memegang teguh janji Tuhan. Mereka tidak lemah, mereka tidak putus asa. Tetapi bagaimana mereka sungguh-sungguh mengimani, mempercayai, melakukan, melangkah. Kalau tadi dikatakan mungkin di minggu lalu, ya, Pak Agung menyampaikan tentang move on, ya, artinya bangkit itu. Jadi kalau kita lihat di beberapa ayat awal itu kan Allah menyampaikan bersiap, artinya apa? Ya move on itu Bapak Ibu Saudara, artinya bangkit, ya, tidak larut dalam duka cita karena kehilangan pemimpin yang besar, tetapi mereka segera harus menyiapkan diri karena masih ada banyak hal yang harus mereka kerjakan untuk menggenapi apa yang Allah janjikan di dalam kehidupan bangsa Israel. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap janji Tuhan itu menuntut respon kita, menuntut tanggapan kita.
Ya, ketika Tuhan sudah berjanji memberikan tanah Kanaan, apa yang harus dilakukan orang-orang Israel? Ya merebutnya. Tidak kemudian tinggal diam, berdiam diri. Tetapi mereka juga harus berjuang, melakukan bagiannya, bekerja keras, berperang, mengusir ya orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyiapkan pemeliharaan, Tuhan menyiapkan berkat, Tuhan juga menyiapkan penghiburan, menyiapkan berbagai macam hal di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Tetapi apakah kita bisa kemudian berdiam diri saja? Tidak Bapak Ibu Saudara. Kita harus melangkah dengan iman untuk meraih apa yang Allah janjikan di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara, ya kita semuanya punya anak ya, sebagian besar kita yang dipercayakan memiliki buah hati. Tanggung jawab orang tua bukan hanya bekerja keras, mencukupi kebutuhan anak-anak, menyiapkan masa depan. Tetapi kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Allah, di dalam sebuah keluarga, bagaimana kita juga mendidik anak-anak, membawa anak-anak di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam 1 Samuel, bagaimana Hana, ya kebetulan yang tokoh sentralnya malah Hana, bukan Elkana Bapak Ibu. Karena Elkana kan istrinya 2, sehingga terjadi keributan. Tetapi Hana yang begitu tekun, begitu setia, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa. Untuk apa? Membawa seorang Samuel yang pada akhirnya menemukan panggilan Allah. Ya, anak-anak Imam Eli sampai berontak seperti itu, tapi yang kita lihat bagaimana seorang Samuel dididik, diajar, memang di bawah pengawasan Imam Eli, tapi disiapkan juga kalau Bapak Ibu lihat bersama-sama. Dimulai dari sebuah keluarga yang mendidik, mengajar, membawa anak-anaknya di dalam kebenaran firman. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap janji Tuhan di dalam Alkitab ini, di dalam firman Tuhan akan digenapi ketika kita melakukan bagiannya, ketika kita merespon, ketika kita melangkah, ketika kita menanggapi, ketika kita bertindak tentunya. Ya, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan berkat, tetapi dibutuhkan yang namanya ketaatan. Ketaatan kepada apa? Ya ketaatan kepada perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang Allah janjikan dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, Tuhan boleh menggenapinya di dalam kehidupan kita. Orang-orang Israel memegang teguh janji Tuhan. Makanya ketika terjadi peperangan di kota Ai, Bapak Ibu Saudara, ya Tuhan sudah menyampaikan semua harus dimusnahkan. Tetapi ada dari orang Israel yang kemudian menyimpang dari kehendak Tuhan, yang kemudian membuat orang-orang Israel menjadi kalah. Nah, itu salah satu contoh yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama pada pagi hari ini, ketika Tuhan sudah berjanji kepada kita menyertai, Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita meresponinya tentunya bagaimana Bapak Ibu dan saya, kita menata hidup, kita mengambil sebuah komitmen dalam kehidupan kita. Kalau Allah di dalam Yesus Kristus sudah setia dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu dan saya sebagai bentuk ucapan syukur atas kasih Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana kita juga menjadi orang-orang yang setia di dalam Dia. Itu bagian kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagian yang ketiga yang perlu kita renungkan bersama-sama ada di dalam ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8 ya. 2 ayat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada 2 ayat yang perlu kita renungkan bersama-sama. Mari kita akan membuka kembali di dalam Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8, bagaimana kita memegang teguh perintah Tuhan. Ayat yang ke-7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati,
sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak hanya berhenti sampai pada apa? Janji Tuhan, janji Allah. Ya, sehingga seringkali kita mengklaim sepihak, ya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan bagian kita, memegang firman, melakukan firman, enggak usah mengklaim lah. Ya. Tuhan itu tahu, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam beberapa ayat ini, ya, kita melihat ada beberapa perintah. Apa perintah Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Bagian yang pertama adalah perintahnya bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Itu ada di dalam Yosua pasal pertama ayatnya yang ke-7. Artinya apa? Bertindak hati-hati artinya kita tidak melanggar. Kita tidak menyimpang, kita ini tidak berontak. Kegagalan sering terjadi karena apa? Ya karena kita melanggar. Kita ini berontak, kita ini tidak mau kemudian berjalan sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang sering kali di jalan raya kan, Bapak Ibu pasti hafal ya. Wah sekarang itu kadang-kadang ngeri Bapak Ibu Saudara. Pernah saya sampaikan ketika saya nyebrang dari tempat ini mau ke arteri Soekarno-Hatta. Lewong lampu hijau ya saya bablasan. Tapi ketika di tengah ada dua anak SMA yang membawa motor dengan kenceng sekali dan akhirnya ya mau tidak mau saya tidak bisa menghindar lagi, ya nabrak Bapak Ibu Saudara. Saya sudah ngangkat. Untung saya pakai sepatu pantofel yang cukup tebal. Itu saja kaki saya sampai bengkak Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bayangkan kalau hanya pakai sandal wabisan. Nah kemudian dua anak ini jatuh. Sampai banyak orang berteriak, ayo gebuki, gebuki dia bilang gitu. Tapi saya bilang, oh, Pak enggak usah, biar saja. Ya kemudian dua anak ini ngangkat motor dan akhirnya apa? Bablas Bapak Ibu Saudara. Nah itu, wes salah ya, tidak mau bertanggung jawab. Dimulai dari sebuah pelanggaran. Firman Allah mengatakan bukannya sekali dua kali tapi bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu. Firman Tuhan mengatakan demikian. Bagaimana di dalam kehidupan kita tidak melanggar, kita tidak berontak. Firman Tuhan juga mengatakan supaya kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya tidak menyeleweng, tidak menyimpang dari firman Tuhan. Bapak Ibu tahu, tokoh-tokoh Alkitab sehebat apapun dipakai oleh Allah kalau sudah menyimpang dari firman Tuhan, habis. Saudara, untung ya, Daud itu ketika jatuh dalam dosa kemudian balik benar-benar, bertobat benar-benar. Coba kalau seperti anaknya, seperti Salomo atau seperti Saul Bapak Ibu Saudara, membela diri, sudah tahu melanggar firman Allah, sudah tahu bersalah di hadapan Tuhan, tidak bertobat tapi nekat Bapak Ibu Saudara. Akhirnya apa? Ya menerima akibatnya. Karena itulah keadilan Allah. Melakukan pelanggaran, melakukan dosa ya tahu akibatnya. Tetapi seorang Daud itu seorang yang rendah hati. Ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia sadar bahwa dia telah melakukan dosa. Dan akhirnya dia kembali, dia bertobat. Walaupun ya akibatnya sangat berat, tetapi ya masih puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dipakai Allah begitu luar biasa. Kemudian apa yang disampaikan? Memperkatakan kitab Taurat ya dalam segala situasi kondisi, ya paling tidak kemarin saya sampaikan di KPW, ya pagi, siang, sore, enggak usah banyak-banyak, yang penting
Kita baca firman Tuhan, 1, 2 ayat, 3 ayat, enggak apa-apa. Yang penting, firman Tuhan itu berbicara apa kepada saya gitu. Terus bagaimana secara nyata diaplikasikan dalam hidup Bapak Ibu. Dilakukan benar-benar. Jangan firman Tuhan dipakai untuk perang, ya, menghakimi istrinya, menghakimi anaknya, menghakimi orang lain. Seakan-akan firman Tuhan itu cocoknya buat orang lain, tidak demikian. Tetapi pertama-tama yang harus kita lakukan, bagaimana firman Allah itu berbicara kepada kita secara pribadi. Sehingga kita terus dibentuk Bapak Ibu Saudara di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua hukum Tuhan harus kita renungkan dalam Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8. Bagaimana kita memperkatakan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Di dalam KPB saya sampaikan mengenakan pikiran Kristus, yang artinya apa? Kehidupan kita, pikiran kita Bapak Ibu Saudara dipenuhi dengan hal-hal yang mulia, hal-hal yang suci, hal-hal yang adil, hal-hal yang sedap didengar, ya seperti dalam Filipi atau Kolose itu Bapak Ibu Saudara. Merenungkan firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan, melakukan dengan setia. Pasangan suami istri melakukan firman Tuhan masing-masing, enggak usah saling menuntut. Kalau Bapak Ibu menuntut, lihat dulu diri kita sendiri, apakah kita sudah melakukan bagian kita sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Bagaimana seorang suami mengasihi istri, bertanggung jawab, mendidik anak, ya, bertanggung jawab di tengah-tengah keluarga. Baru kemudian bagaimana kita bisa melihat anggota keluarga yang lain, misalnya istri menghormati. Kalau kita menuntut dihormati Bapak Ibu Saudara, bagian kita adalah bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Tidak menyimpang, tidak berontak, ya, tetapi firman Tuhan itu sungguh-sungguh kita lakukan bersama-sama. Saudara, ketika orang-orang Israel, mereka menyadari musim berganti, situasi berubah, tetapi mereka tetap percaya berpegang pada firman, berpegang pada janjinya, juga memegang firman itu dan melakukan perintah Tuhan dalam kehidupannya. Yang terjadi apa saudara? Ini kan miniatur, ya. Ketika Tuhan memerintahkan seberangilah sungai Yordan. Kalau yang pertama, bagaimana orang-orang Israel yang kemarin saya sampaikan, orang-orang Israel dikejar oleh pasukan Firaun dan mereka berhadapan dengan Laut Teberau, tapi juga lolos. Ketika orang-orang Israel berhadapan dengan sungai Yordan Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah arus yang begitu luar biasa, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan membuktikan janjinya bagi orang Israel, mereka selamat menyeberangi sampai tanah Kanaan, bahkan sampai merebut tanah Kanaan, mendiaminya, dan diam dengan damai, diam dengan berkat, diam dengan kesejahteraan. Ini yang membuktikan bahwa masa depan yang disiapkan oleh Allah di tengah-tengah orang Israel sungguh-sungguh digenapi ketika 3 hal yang tadi saya sampaikan. Mereka adalah orang-orang yang tidak terpengaruh oleh situasi kondisi dalam kehidupan mereka. Mereka memegang teguh janjinya Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka orang-orang yang memegang teguh firman dan melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita di hari-hari ini tidak tahu apa yang akan terjadi. Situasi kondisi ekonomi, politik, perang, ya sekarang kan orang baru membicarakan tentang perang dunia ketiga. Wis enggak apa-apalah, apapun itu yang akan terjadi. Yang penting di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak, karena Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan sudah berjanji kepada setiap kita melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita melakukan, ya paling tidak kalau dalam perikop ini 3 hal tadi. Hidup kita boleh berubah, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap setia kepada Bapak Ibu dan saya. Pegang janjinya dengan teguh, ya lakukan bagian kita. Pegang firman-Nya dengan sungguh-sungguh, dan mari kita lakukan dengan setia dalam hidup kita. Maka saya percaya Bapak Ibu,
Orang-orang yang hidupnya melekat dengan Tuhan itu tidak akan dibiarkan. Tuhan bisa membuat 1001 macam cara untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita, untuk menyertai Bapak Ibu dan saya, bahkan membuat pertolongannya begitu ajaib di dalam kehidupan kita bersama-sama. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas kebenaran firman-Mu yang telah kami terima, yang terus mengingatkan kami, yang terus menolong kami ya Tuhan. Kami sadari di depan Tuhan banyak sekali tantangan yang harus kami hadapi, baik dalam kehidupan pelayanan, kehidupan keluarga, kehidupan dalam keuangan, kehidupan ekonomi. Tuhan, tapi kami percaya, kami punya Allah yang hidup, Yesus yang bangkit, Yesus yang telah mengasihi dan membuktikan kasih-Nya nyata dalam hidup kami. Pada pagi hari ini, kebenaran firman-Mu Tuhan, yang menjadi jaminan dalam kehidupan kami. Dan tugas kami adalah melakukan bagian kami dengan setia, yaitu memegang teguh janji-Mu dan melakukan bagian kami, melakukan kebenaran firman-Mu dengan setia. Engkau Allah yang tidak pernah berubah, yang senantiasa menyertai, tidak pernah meninggalkan kehidupan setiap kami, seluruh jemaat-Mu. Kiranya Engkau yang menolong setiap jemaat-Mu, yang memeteraikan kebenaran firman ini dalam setiap kehidupan kami. Sehingga firman-Mu terus menjadi rema dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau berdiri bersama-sama, kita pujikan satu pujian. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi, musim boleh berubah, situasi kondisi boleh berubah, tetapi kita percaya bahwa kasih Allah itu tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, mari kita terus memegang Yesus dalam kehidupan kita. Mari katakan dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kita akan pujikan pujian ini. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktuku kuat maupun lemah, waktuku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus, Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, Yesus selamanya. Yesus, katakan harapanku tak akan hilang, tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari dengan segenap hati katakan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia
Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kekuatan baru. Katakan sekali, Yesus, Yesus selamanya. Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Yesus selamanya. Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dipersilahkan duduk kembali. Waktu saya serahkan kepada WL untuk kita melanjutkan ibadah kita dengan memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Firman Tuhan di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari setiap Jumat kita boleh memberikan dengan sukacita. Kita berikan apa yang menjadi haknya Tuhan lewat persepuluhan kita dan juga memberikan persembahan khusus lainnya. Sebab Tuhan pemelihara hidup kita. BPI kami persilakan untuk mempersiapkan diri.
Bapa di dalam surga, Tuhan yang teramat baik buat hidup kami, pemelihara kami pagi hari ini Tuhan, di tengah ibadah kami membawa seluruh persembahan kami, baik itu persembahan, juga perpuluhan, juga persembahan pembangunan kami dan persembahan lainnya. Kiranya Tuhan Engkau boleh berkenan dan Engkau juga menguduskan supaya apa yang kami kumpulkan, kami persembahkan pada pagi hari ini boleh sungguh-sungguh Engkau pakai ya Tuhan untuk alat-Mu sebagai sarana pelayanan di tempat ini. Engkau yang memberkati, Engkau yang akan menolong setiap kami untuk kami sungguh-sungguh bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Stefanus untuk menyampaikan pengumuman. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, sebelum nanti kita memberi persembahan terakhir untuk ulang tahun gereja, mari kita perhatikan bersama-sama ada beberapa hal penting. Pertama, mengundang semua pelayan Tuhan untuk hadir dalam fellowship pelayan hari ini nanti jam 11 di ruang ibadah utama. Dan mari pelayan Tuhan kita bersatu hati untuk mengevaluasi juga mempersiapkan pelayanan kita bersama-sama. Yang kedua, Ibu Deni Ratnawati dari KPW RUT hari Jumat yang lalu menjalani operasi di Rumah Sakit Pantai Wilasa Citarum. Dan hari Sabtu kemarin Bapak Herman Listiana dari KPWL Sadai juga menjalani operasi karena patah tangan kemarin jatuh. Keduanya di Rumah Sakit Citarum ya Bapak Ibu. Dan Saudari Yemima Mbak Rara hari ini dirawat di Esensia. Satu lagi Ibu Triasih saat ini dirawat di Rumah Sakit Wongsonegoro. Ada 4 saudara kita yang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu mari kita dukung dalam doa dan Bapak Ibu dari KPW bisa menyatakan kasih lewat iuran sosialnya. Kita doakan supaya yang mengalami sakit dan pasca operasi boleh Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang ketiga, mengundang kaum pria dan anak-anak muda yang terbeban untuk ambil bagian dalam pelayanan soundman, termasuk yang selama ini sudah melayani sebagai soundman untuk hadir hari Senin besok tanggal 26 Mei 2025, jamnya jam 20 atau jam 8 malam, karena Pak Supri pulang kerjanya cukup malam Bapak Ibu dan dia berkomitmen untuk mengajar bapak-bapak juga anak-anak muda. Mari yang bapak-bapak sudah ada Pak Wayan, Pak Gersom, sudah ada Pak Denny Patirani. Silakan nanti Senin malam bisa hadir di gereja jam 8 malam ya untuk mendapatkan pelatihan soundman supaya pelayanan kita semakin baik Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang berikutnya, mengundang semua jemaat untuk hadir dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis besok tanggal 29 Mei 2025 jam 7 pagi dan hanya sekali jam ibadah ya. Jadi sorenya tidak ada Bapak Ibu semuanya, hanya sekali jam ibadah. Mari kita bersama-sama datang. Tolong nanti juga bisa diinfokan di grup KPW ya di hari Rabu besok ya supaya mengingatkan kepada seluruh jemaat. Kemudian yang berikutnya ini adalah minggu yang keempat, saatnya kita melaksanakan persekutuan KPW ya di kelompok kita masing-masing. Mari bergabung di dalam kelompok KPW. Yang keenam, hari ini adalah hari terakhir pendaftaran retreat PBI. Mari segera mendaftarkan diri ke Bapak Yunus Amin Priyadi untuk batas pembayarannya terakhir hari Minggu tanggal 1 Juni 2025. Kemudian untuk KB dan TK Bintang Kasih masih menerima pendaftaran siswa didik baru tahun ajaran 2025-2026 dan untuk pendaftaran silahkan menghubungi Ibu Yohana dengan nomor WhatsApp yang sudah tertera di dalam buletin gereja. Untuk kegiatan-kegiatan sepekan, Bapak Ibu semuanya, Selasa besok ada doa pagi online jam 5:30 sampai 5:30.
Sorenya ada doa Hana, doa kaum wanita jam 3 sore. Rabu, doa dan pujian. Kamis, kita ada ibadah memperingati kenaikan Yesus ke surga jam 7 pagi. Sore dan Jumat ada KPW, kemudian hari Sabtu dimulai dengan doa pagi. Juga jangan lupa kita melaksanakan doa pribadi yaitu doa Daniel. Sehari 3 kali kita melaksanakan doa secara pribadi. Terakhir, Gembala Sidang, pemimpin gereja dan segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, anak Rahelita Embun Yukanan, kemudian Saudara Yosia Jovano Revanuel Kristanto, Bapak Antonius Heri Mulyono, kemudian Saudari Amorisa Solavidi Asri Nindiva, Bunga Pramesti, kemudian anak Erina Nathanael Santoso, kemudian Bapak Andreas Toto Widianto, Ibu Kesia Ika Susanti, kemudian Saudari Elizabeth Meli Pinela Hermawan, dan yang terakhir Ibu Wiwi Sumantri. Selamat ulang tahun. Tuhan mengaruniakan panjang umur, sehat, dan tentunya diberkati oleh Tuhan. Silakan ibu-ibu untuk mengedarkan kantong terakhir untuk ulang tahun gereja. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kaum wanita yang sudah melayani di pagi hari ini. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan mengakhiri dengan doa syukur dan kita akan menerima doa berkat. Tuhan memberkati. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, kami boleh menaikkan pujian syukur penyembahan kami kepada Tuhan, dan terkhusus kami dapat menerima berkat dari firman Tuhan yang terus membangun iman kami, pengharapan kami kepada Tuhan, karena janji-Mu yang pasti Engkau genapi. Terima kasih Bapa, kami berdoa supaya Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan dengan
kuasa Allah yang maha tinggi terus mengurapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Trogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang kepadamu, bertobat kepadamu melalui gereja ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, urapi mereka bahwa mereka bertumbuh, dewasa dalam pengenalan akan Kristus, masuk di dalam rancangan kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna, dengan beriman kepada Yesus, taat setia akan firman-Mu, hidup bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Berkati saat mereka bekerja, bisnis, usaha, jualan, maupun apa yang mereka lakukan untuk kehidupan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menuntun, membimbing, sehingga berhasil dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yang masih sekolah, kuliah juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita, bahagia di dalam Kristus. Kami terus berdoa Tuhan untuk kaum muda generasi penerus, Engkau memberkati, menuntun langkah hidup mereka, masa depan mereka, sehingga berhasil memuliakan Tuhan, menjadi saksi-Mu dan melayani Engkau. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang pada hari ini beribadah kepada Tuhan. Mereka berturut bersujud di hadapan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka semuanya. Saat mereka menghadapi pergumulan mereka, Tuhan menolong, memberi kekuatan, memberi jalan keluar, memberi kemenangan kepada mereka. Sehingga mereka boleh mengalami sukacita bahagia di dalam Kristus. Mereka yang berdoa untuk keperluan kebutuhan mereka, masa depan mereka, Tuhan memberkati. Engkau mendengar seluruh doa mereka dan Engkau menjawab dengan pasti apa yang mereka rindukan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk yang saat ini ada di rumah sakit, Saudara Denny, Saudara Triasih, juga Saudara Herman, juga Rara. Kami mohon jamahan-Mu atas mereka semuanya, sehingga mereka mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Budi Wibowo, Pak Nardi, Pak Haryanto, juga Ibu Trimo, anak Naya. Kami mohon lawatan-Mu atas mereka, Engkau mengangkat segala sakit penyakit mereka, dan Tuhan sembuhkan dengan kuasa mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang lemah iman. Kami mohon Roh Kudus menjamah hati pikiran mereka, bangkitkan mereka kembali, sehingga mereka kembali beriman kepada Tuhan Yesus dan berangkat setia kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka, baik dalam ibadah maupun pelayanan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini, Tuhan memberkati kami. Tuhan menuntun langkah hidup kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Hikmat-Mu menguasai pikiran kami untuk kami memandang masa depan kami, sehingga kami memutuskan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Kami mohon Roh Kudus
menguasai pikiran, batin, perasaan, jiwa, roh, hati kami. Berikan damai, sejahtera, sukacita, kekuatan, juga ketenangan batin dan pikiran kami, untuk kami dapat menghadapi hidup ini yang semakin keras. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu kepada kami semua. Kami serahkan dalam kasih-Mu. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah. Kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, yang terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang